Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Selamat tahun baru 2021, The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah raya umum masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon sekretariat gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa di hadapannya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu besar, ajaib dan dahsyat terus menjadi bagian hidup kami. Di tengah-tengah berbagai kendala, halangan, tantangan, kami boleh keluar sebagai pemenang karena Tuhan yang menyertai dan memampukan kami. Kalau hari ini kami boleh ada, kami bersehati berkumpul, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan dari hati yang paling dalam, kami persembahkan kepadamu. Seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami dan menyertai ibadah kami, sehingga apa yang kami kerjakan ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau, kami percaya pengurapan-Mu sudah turun menyertai kami semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini ucapan syukur dan doa kami. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dahsyat sekali. Mari hari ini sama-sama dimanapun kita berada, kita siapkan hati kita untuk kita rindukan Allah kita yang luar biasa lebih lagi. Haleluya. Biar Engkau menjadi pribadi Tuhan yang kami rindukan lebih, setiap hari lebih lagi Tuhan. Sebab sungguh hanya Engkau pribadi yang menghidupkan setiap kami. Engkau pribadi yang menguatkan setiap kami. Haleluya. Bersama-sama katakan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. To
berkenan kepadamu Tuhan. Biar Engkau menjadi pribadi yang setiap hari semakin kami rindukan. Sebab kami tahu ada kekuatan, ada kesegaran di dalam-Mu dan Engkau Allah sumber segala-galanya. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami mau bersorak lebih lagi buat Engkau sebab kami tahu anggur yang baru sudah dicurahkan atas setiap kami. Dan kami mau bersuka sebab Allah kami luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Anggur baru tercurah. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Bersama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib.
bagian yang paling berharga dalam hidup kita. Amin. Harta yang tidak ternilai, pribadi yang sungguh sangat berharga. Biar hari ini kita sama-sama mau tinggikan Tuhan kita sama-sama menyembah pribadi yang sangat berharga, pribadi yang sangat mulia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Engkau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Lagi katakan, kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. di tempat termulia.
sungguh Engkau Tuhan yang termulia, sungguh Kau Tuhan yang terindah. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan, dan kami bahagia sebab kami umat-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Sungguh tidak ada satupun pujian yang bisa melukiskan keindahan-Mu. Tidak ada satupun pujian yang bisa melukiskan betapa mulia dan luar biasanya Engkau Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau Allah kami yang hidup dan luar biasa. Haleluya. Oh. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Keindahan-Mu mengubahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami siapkan hati kami, sebab kami tahu Engkau Allah yang sedang siap dan sedang sangat ingin berbicara kepada kami. Kami siapkan hati kami siapkan telinga seorang murid, sehingga siap benih firman yang ditabur boleh jatuh ke tanah hati yang baik, berbuah lebat, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di awal tahun ini. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru, semangat baru gitu ya. Di awal tahun ini, biasanya di akhir tahun kita evaluasi, di awal tahun kita resolusi gitu ya. Tapi kali ini saya mau mengajak seluruh Bapak Ibu dan saudara-saudara mengingat perjalanan kita di tahun 2000 yang lalu ya. Tahun yang cukup sulit, tapi bersama dengan Tuhan kita sudah lalui. Kalau evaluasinya seperti itu ya. Jadi spiritual journey kita di 2020 dimulai dengan membaca Alkitab, pujian dan penyembahan, doa pribadi, kemudian penjangkauan, semangat beribadah, semangat pelayanan gitu ya. Kemudian ciri umat kerajaan, lalu perkataan dan perbuatan kita, pernikahan dan keluarga, sampai karakter Kristus dan pemulihan hati ditutup dengan menjadi teladan. Coba Bapak Ibu cek sebentar gitu ya. Apa yang terjadi selama tahun 2020? Apakah ini sudah kita hidupi, kita jalani bersama? Kalau ada beberapa titik mungkin ya sahabat saya gagal di beberapa poin. Oke, bahkan kita harus kejar itu ya, tebus bahkan. Supaya kita masuk di 2021, spiritual journey kita, new wine, new skin gitu ya. Jadi anggur yang baru, kantong yang baru. Jadi kita sudah punya bekal dari tahun yang lalu. Nah ini yang akan kita bahas di bulan Januari adalah quality of blessing. Jadi benar-benar kita mengalami pembaharuan dalam hidup kita, bahkan dalam hal jasmani dan juga rohani, jiwani gitu ya. Jadi 3 hal yang dibaharui dalam spiritual journey kita di bulan Januari. Dan khususnya bulan Januari
di mana kita harus mempunyai kualitas yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan yang dibahas adalah pembaharuan berkat jasmani, jiwani, dan rohani. Wow, temanya anggur baru gitu ya. Dan di Alkitab dicatat, kalau ada anggur yang baru harus diterima dengan kantong yang baru gitu ya. Kadang-kadang orang tidak mau nerima anggur baru gitu. Anggur yang lama aja enak gitu ya. Tapi kisah di Alkitab ketika ada pembaharuan itu pernah dialami oleh Ishak ya. Ishak dalam tahun yang sangat sulit, tapi justru diperintahkan untuk menabur, untuk menanam. Dan yang membuat bertumbuh berlipat kali ganda itu, membuat Ishak jadi kaya raya adalah Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan untuk menanam, dia menanam. Dan hasilnya luar biasa, padahal situasinya adalah sulit. Sulit, musim kering, bukan musim menanam. Kalau di Jawa Tengah saya dengar ya, Bapak Ibu Ari, keluarganya gitu ya, nunggu hujan, di beberapa daerah tuh baru menanam di sawah gitu ya, baru ada air gitu ya. Kalau sebelum ada itu tidak bisa menanam. Nah, ini waktu Ishak waktu itu sulit, tapi disuruh menanam oleh Tuhan dan dia menanam dan hasilnya berkali lipat. Ada lagi satu kisah yang fenomenal ya, yang luar biasa, yaitu bagaimana keberadaan bangsa Israel ketika ada di Mesir, mendapat bagian namanya daerah Gosen gitu ya. Itu peristiwanya adalah bagian negara Mesir yang lainnya yang sangat besar keseluruhan itu mengalami 10 tulah. Tapi Gosen berbeda. Saya juga memikirkan itu gimana ya? Di bagian Mesir yang lain tuh gelap gulita. Tapi kok di tanah Gosen bisa terang? Gimana ada batas antara terang dan gelap, itu saya sampai memikirkan lama gitu ya. Tapi Tuhan tuh luar biasa, apa saja bisa dilakukannya. Bagian tanah Gosen tetap terang dan terhindar dari malapetaka, dari tulah. Itu kalau Tuhan memerintahkan kepada kita. Nah, siapkah Bapak Ibu? Mau tidak mau, bukan siap ya, tapi mau tidak mau Bapak Ibu harus melalui tahun 2021. Anggur baru dan kantong baru. Anggur barunya dicurahkan oleh Tuhan terus menerus. Pengertian-pengertian baru dari firman diberikan oleh hamba-hambanya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara terima dengan kantong yang lama, maka anggurnya akan masuk lalu membuat bocor kantong yang lama. Kita sudah mendengar penjelasannya kenapa bocor kantongnya, karena dibuat dari kulit dan kulitnya itu sudah maksimal perkembangannya, tidak bisa lagi berkembang lagi karena dampak fermentasi anggur. Begitu dimasukkan anggur yang baru di kantong yang lama, maka akan bocor. Nah, Bapak Ibu, tahun yang lalu 2020 dan sekarang 2021, kita semua terima firman yang sama. Kita semua memuji Tuhan dengan pujian yang sama waktu ibadah umum ya. Tapi kalau kita lihat evaluasi, kalau kita checklist, kayaknya hasilnya kok agak beda-beda ya. Kenapa ya? Ternyata yang menyebabkan berbeda itu adalah tanah yang menerima firman itu. Kalau dia tanah yang berbatu-batu gitu ya, maka dia akan tumbuh sebentar, habis itu nggak dapat tanah lagi, mati layu itu firmannya ya. Kalau dia jatuh di pinggir jalan karena kantongnya bolong gitu ya, jadi firmannya nggak tersimpan dan bertumbuh, tapi berceceran dan dimakan burung. Kalau dia di firman itu jatuh di tanah yang bersemak gitu ya, dia tumbuh bersama-sama dengan semak, kejepit ya, terhimpit, sehingga dia lalu dia kalah oleh tantangan dunia ini, bahkan meninggalkan Tuhan. Ada yang seperti itu, sangat mengerikan ya. Jadi siapkanlah hati kita saat ini untuk masuk di 2021 di bulan Januari, quality of life gitu ya. Jadi kualitas hidup kita ini harus betul-betul disiapkan supaya hati kita itu seperti tanah yang subur. Dan itu adalah kantong yang baru, bukan kantong yang lama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan juga saya kasihi, untuk sebuah perjalanan kita harus melakukan persiapan. Bayangkan ya, kalau kita naik pesawat gitu ya, kita mesti siapkan kopernya jauh-jauh hari sebelumnya, diisi perlengkapan.
kemana kita akan pergi dan berapa banyak yang dibawa. Kita siapkan semua. Lalu setelah sampai di bandara, kita check in dan naik pesawat, kita nikmati perjalanannya. Nah, kadang-kadang waktu menikmati perjalanan, di perjalanan itu bisa terjadi rasa yang macam-macam gitu ya. Kalau beberapa teman saya, dia sangat menikmati kalau terjadi turbulensi itu dia nikmati. Anggap saja main ayunan, katanya nyut gitu ya. Kalau saya mengalami itu, wow, berteriak sudah ya. Saya itu orang yang suka jalan-jalan, tapi tidak suka penerbangan. Nah, itu dia masalahnya. Tapi saya berdoa selama ini penerbangan yang saya alami sih, ya biasalah, ada perjalanan, ada geronjal-geronjal karena awan dan lain-lain macam-macam. Tapi kita harus nikmati perjalanan itu sampai nanti kita di tujuan. Begitu saya pulang dari perjalanan dari mana saja gitu ya, ketika lihat bandara I Gusti Ngurah Rai gitu, waduh, begitu saya turun tuh rasanya saya pengen berlutut, rasanya saya pengen bersujud gitu ya, bersyukur kepada Tuhan masih bisa nginjak bumi. Saya ingat sekali perjalanan saya pertama kali waktu naik pesawat terbang, begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, itu saya benar-benar terduduk dan berlutut bersyukur. Itu perjalanan yang bagi saya pengalaman pertama yang gimana gitu ya, sesuatu banget gitu ya. Tapi puji Tuhan, sebuah perjalanan harus dipersiapkan. Yang pertama, yang kedua harus dinikmati perjalanannya. Apapun yang terjadi di jalan, pokoknya nikmati sampai nanti kita di tujuan. Lalu kita bersuka cita. Itu yang jadi di spiritual journey kita di bulan Januari maupun sampai akhir nanti harus kita nikmati. Dan ingat, di tengah perjalanan bisa banyak hal yang terjadi, tapi satu hal kita ingat bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Amin. Ya, percaya itu ya. Nah, ini dia. Tema kita akan sampai di tema untuk minggu ketiga ini adalah menerima anggur baru. Menerima anggur baru. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anggur baru itu bakal dicurahkan terus oleh Tuhan melalui hamba-hambanya yang memberitakan firman. Dan firman yang sudah tercatat berabad-abad bahkan ribuan tahun yang lalu, itu bisa menjadi sesuatu yang baru. Karena firman Allah itu selalu baru tiap hari. Tak pernah habis-habisnya rahmatnya gitu ya. Jadi Alkitab mencatat seperti itu ya. Jadi nikmatilah firman yang dibagikan itu, yang merupakan anggur yang baru itu dengan sukacita, dengan tanah yang subur, dengan yang rela diperbaharui gitu ya. Jadi kalau hati kita terbuka menerima anggur yang baru, keren. Itu akan terbukti nanti, apalagi setelah kita evaluasi di akhir tahun ya, bagaimana pertumbuhan kita jasmani dan rohani adalah supaya terjadi peningkatan. Nah, kalau diterima dengan kantong lama, tadi sudah disampaikan, itu akan bocor. Tapi harus terima dengan kantong baru. Alkitab waktu firman Allah konteks ini, berarti 2000 tahun lebih gitu ya. 2000 tahun lebih. Situasinya memang seperti itu. Belum ada botol, belum ada plastik waktu itu ditemukan untuk tempat menampung anggur. Tapi dari kulit binatang. Dan itu ada batasnya, seperti itu. Nah, kita pelajari pada hari ini, menerima anggur baru. Bicara tentang anggur, tiba-tiba kita semua pasti ingat, ada kisah yang fenomenal, yang terjadi, namanya di kota Kana gitu ya. Di kota Kana. Di situ terjadi mujizat. Kita baca bersama-sama di Yohanes 2, ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pernikahan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Berarti Maria ada di situ. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Berarti yang menikah ini paling tidak kerabat atau kenalan atau orang-orang yang dekat lah, makanya diundang ya. Yesus juga diundang bersama murid-muridnya. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus ya, mereka kehabisan anggur. Kayaknya ini baru lapor saja gitu ya. Bu Maria tidak tahu apa yang akan dilakukan Yesus gitu ya. Karena kita ketahui
Setelah kita mengerti semuanya, kisah ini adalah mujizat yang bakal dibuat Yesus untuk pertama kalinya. Begitu kisahnya dicatat ya. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Jadi ini awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, selesai dia puasa dan doa, kamu selesai gunung pencobaan, selesai itu ya, lalu dia memulai pelayanannya. Dan belum pernah melakukan mujizat apapun, baru mulai pelayanan. Baru memilih murid gitu ya, baru memilih murid. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara bayangkan gitu ya, saya penggemar itu juga. Jadi kalau ada guru misalnya, ada guru silat gitu ya, yang terkenal, yang sudah jago, itu akan banyak pengikutnya, banyak muridnya, bahkan muridnya rela bayar untuk berguru kepadanya. Nah Yesus ini kan belum kelihatan apa-apa ini, jadi dia pilih muridnya dulu. Yesus yang memilih muridnya, dan muridnya belum tahu, dalam tanda kutip kesaktiannya Yesus seperti apa, belum tahu, belum ada catatannya gitu ya, jadi masih ikut. Itu nanti akan terbukti di akhir dari kisah ini ya. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, dia ngomongnya ke pelayan ini, bukan kepada Yesus ya. Tadi sudah ngelapor sama Yesus, Yesus sih tidak merespon, mau apa, belum waktunya gitu ya, cuman gitu aja. Nah akhirnya Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Iman dari mana itu ya Ibu Maria ya. Pokoknya apa yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Itu ditekankan sekali. Dan ayat 6 mencatat, ayat 6, perhatikan ayat 6. Di situ ada 6 tempayan. Ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Ada tempayan isi air di depan pintu, biasanya digunakan untuk basuh kaki menurut adat orang Yahudi. Kalau tambahannya lagi, biasanya ada dulos di situ, ada hamba yang pegang lap semacam handuk, jadi tamunya disiram kakinya, dibersihkan gitu ya, kemudian dibersihkan dengan anduk, dikeringkan gitu ya, seperti itu di depan pintu. Bayangkan itu ya. Nah itu yang terjadi di ayat 6. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi 6 tempayan. Satu tempayan masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Baru Yesus bereaksi dan berespon ya. Sekarang ayat 7. Isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Saya ulangi ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Jadi tadi mungkin sudah dipakai itu, udah cuci kaki tamunya, itu agak berkurang, sudah airnya mungkin sisa sedikit gitu ya. Lalu Yesus berkata, isi penuh dengan air. Ya namanya di Timur Tengah gitu ya, padang gurun gitu ya, nggak ada keran kayak sekarang kita buka cor, nggak seperti itu. Itu mesti minimal ke belakang, minimal kalau ada rumah itu bagus dan besar, ada sumurnya, minimal juga harus nimba dulu gitu ya. Belum ada mesin penyedot air waktu itu ya. Jadi nimba dulu ya, mesti bolak-balik tuh pelayan, mengisi 6 tempayan itu sampai penuh. Mungkin mereka mikir, bagianku sih bukan ini, tapi karena disuruh ngisi air ya sudahlah, mau aja deh gitu ya. Nah, yang serunya adalah setelah itu mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu ayat 8, bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara berfungsi sebagai pelayan itu. Rasakan coba, rasanya seperti apa? Capek ngisi air 6 tempayan, lalu perintah berikutnya sini. Perhatikan ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, pelayan-pelayan itu ya, sekarang cedeklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Kalau itu Bapak Ibu gimana? Wah, apalagi yang pakai logika ya. Apa-apaan nih? Yesus tamu merintah saya, sudah syukur saya mau ngisi air.
memenuhi gentong itu. Masa suruh cedok air itu lalu bawa ke pemimpin pesta. Wah, udah tahu prosesnya kan? Itu air yang saya timba, itu saya penuhi. Oh, sekarang kok disuruh cedok bawa ke pemimpin pesta yang kehabisan anggur. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman yang logikanya main, kayaknya komplain dengan perintah ini. Jadi bisa jadi perintah Tuhan itu tidak masuk di logika kita, tidak masuk di akal kita. Tapi kalau itu pasti perintah Tuhan, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Harus lakukan. Just do it, gitu ya. Pokoknya lakukan saja. Kan Tuhan yang nyuruh. Tuhan sudah atur semuanya. Langit dan bumi alam semesta ini ada di genggamannya dan dia mengatur semuanya. Nah, kalau masalah anggur habis lalu disuruh ngambil air dan mencedok dan membawa ke pemimpin pesta, maka jawaban dari mereka adalah ayat 8, lalu mereka pun membawanya. Mungkin dengan sedikit deg-degan gitu ya. Saya tahu itu. Dalam tanda kutip itu air untuk cuci kaki gitu ya. Saya sendiri yang nimba. Suruh bawa. Ya wis, bawa wis. Ayat 9. Ayat 9 perhatikan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, nggak ngelihat ya prosesnya ya tadi ya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki. Wow, jadi pengantinnya yang pria dipanggil. Omongannya seperti ini, ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang terbaik sampai sekarang. Itu setelah pemimpin pesta merasakan air yang diberikan oleh para pelayan itu. Dia nggak tahu itu apa sebenarnya, dia nggak tahu. Pokoknya dia karena dikasih dia minum aja dan dia bilang, wow, ini enak. Bahkan sampai terakhir ada anggur yang enak. Biasanya yang enak-enak dulu, setelah itu baru yang kualitas yang kurang enak dihidangkan ya, karena udah puas minum. Ini enggak. Sampai sekarang, kalau saya sih bahasakan, ini kok bisa lebih enak ya. Yang enak tuh keluar belakangan gitu ya. Kalau saya makan memang yang enak saya makan belakangan. Jadi kalau ada nasi, sayur dan lauk, maka lauknya itu saya pakai tombo yang terakhir yang paling enak ya, supaya kesan nyas gitu ya. Jadi enggak nasinya yang terakhir, tapi lauknya kalau saya. Ternyata ini kisahnya seperti itu ya. Jadi justru ketika diminum oleh pemimpin pesta, wow, dia puji. Nah, yang ayat 11 ini yang penting tujuannya ya. Kenapa itu semua terjadi? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Kana Galilea itu di utara ya. Kalau Yudea itu di selatan. Kayak Yerusalem itu di selatan. Kalau Kana di Galilea, di utara. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ini tercatat di dalam kisah pernikahan di Kana ini, Yesus membuat mujizat. Mujizatnya air biasa begitu ya, tapi ketika dicicipi setelah dicedok, rasanya anggur yang lebih baik. Saya bawa oleh-oleh nih. Tahun 2000 berapa? 11, 12. Oh, 2012. 2012 saya beli ini ya di kota Kana. Saya beli 2 botol kecil. Anggur asli dari kota Kana gitu ya. Saya sayang. Bayangkan 2012 ya.
Yang satu sudah hampir habis, yang ini udah kelong sedikit ya. Kalau perjamuan kudus di rumah saya minum sedikit-sedikit gitu ya. Saya sayang-sayang gitu ya. Berarti cukup tua ini, 9 tahun gitu ya, 9 tahun. Dan anggurnya pasti 9 tahun lebih karena kan sebelum dijual sudah diproduksi dulu. Jadi produksi sudah cukup lama gitu ya. Ini ya. Saya simpan anggur dari Kana. Jadi Kana Wedding, terkenal sekali di situ ya. Dan kalau orang-orang yang berkunjung ke sana pasti belilah oleh-oleh seperti ini ya. Nah, ini anggur. Tuhan Yesus melakukan mujizat itu supaya murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi waktu itu kalau saya ada di situ dan tahu peristiwanya seperti ini ya, seperti Yohanes mencatat ini ya, woi, saya bisa terbengong-bengong ya, kok bisa ya? Wow, dan ini yang pertama kali. Setelah itu Yesus memberikan dan membuat mujizat begitu banyak. Oke, next. Anggur pernikahan di Kana, saya kasih gambarnya seperti itu. Kalau botol yang 1 literan kurang itu, 1 botol segitu itu kurang lebih 10 sampai $15. Dan anggur yang saya tahu kalau di Eropa gitu ya, karena negeri dingin, dia perlu minuman yang menghangatkan tubuh gitu ya. Maka anggur itu dibuat di gudang, ditaruh di gudang, bahkan diisi tanggal-tanggal di situ ya. Tanggal berapa dia diproduksi gitu ya. Bahkan kalau misalnya orang yang ahli di bidang ini dia mengecap, begitu dikecap gitu ya, dirasain gitu, wah ini anggur tahun 1800, dia tahu. Karena dia memang bergeraknya di situ dan dia tahu. Harganya, dia tahu berapa juta gitu ya. Apalagi ada yang dari 1600 gitu ya, di gudang ditaruh mungkin ketinggalan paling bawah gitu ya, enggak diambil-ambil. Itu kalau dijual mahal banget. Itu anggur yang lama gitu ya. Seperti itu anggur ya. Tapi dalam kisah ini, dalam kisah perkawinan di Kana ini, Yesus memberikan anggur yang baru. Padahal itu asalnya dari air ya, tapi Yesus menjadikannya anggur yang baru dan tercatat di situ bahwa rasanya enak dan menurut tafsiran saya lebih enak dari anggur yang lama. Nah, bagaimana kita? Kadang-kadang kita punya apalagi misalnya orang yang sudah sepuh gitu ya, sudah punya kebiasaan dari tahun berapa gitu ya. Memang begini caranya saya gitu ya. Misalnya membaca Alkitab dan lain-lain ya. Ada cara baru membaca Alkitab. Cara baru, saya enggak mau itu. Saya mau pakai cara lama saja. Ya begitu. Udah kebiasaan minum anggur lama. Jadi dia enggak akan tertarik dengan anggur yang baru. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Tuhan Yesus memberikan anggur yang baru, rasanya keren. Jadi kalau nanti selama bulan Januari, selama 2021 ada firman Allah, ada pengertian-pengertian baru yang dibukakan oleh hamba-hambanya, kita harus menerimanya dengan kantong baru. Jadi kalimat singkatnya seperti ini. Menerima anggur baru dengan hati yang baru. Dengan kantong yang baru. Kalau zaman itu harus itu. Karena kantongnya kalau kantong lama bocor. Lah sekarang kan tidak pakai kantong Pak. Sekarang kan pakai botol atau pakai plastik. Saya masih berpendapat begini. Anggur yang lama ini yang sudah 9 tahun di kulkas saya. Nanti tiap minggu atau tiap perjamuan kudus di rumah, kalau saya minum ini akan habis dan kosong. Kalau saya tidak mendapat anggur yang baru lagi, ya kosong ini. Tidak punya anggur lagi saya. Jadi Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan, pemberitaan masih bisa dilakukan sekarang di negeri ini. Akan tiba saatnya firman itu tidak akan bisa diberitakan. Tiba saatnya firman itu juga dicari-cari nggak ada lagi. Saya nggak ngerti itu di kitab Wahyu ada seperti itu. Dicari nggak ada lagi, orang haus datang dari sana sini nyari nggak ketemu. Sebelum masa itu tiba, selagi firman Allah, selagi anggur baru masih dicurahkan, masih dianugerahkan dengan begitu melimpah,
Yang perlu kita lakukan adalah persiapkan wadahnya. Persiapkan botolnya. Kalau sudah mulai berkurang, silakan diisi lagi. Diisi lagi supaya kita tetap mempunyai anggur yang menyegarkan kita. Anggur yang baru menyegarkan kehidupan kita. Anggur yang baru kita terima dengan hati yang baru. Amin. Sebab kalau dengan kantong lama, dengan hati yang lama, dengan karakter kita yang lama, yang tidak peduli, yang cuek, maka firman itu akan bocor, tidak bertumbuh. Ketika kita evaluasi akhir bulan, akhir tahun, kita nggak mengalami pertumbuhan, bahkan hubungan dengan Tuhan terganggu terus gitu ya. Tapi kalau kita siapkan wadahnya, kantong yang baru, maka kita akan menampung anggur yang baru itu. Dan sebagai penutup, bahkan resolusi di 2021, the year of new wine. Saya kasih ayat penutup. Markus 2 ayat 22. M 2 gitu ya cara mengingatnya ya. M 2. Markus 2 ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Yang mau dan percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini ya. Banyak perkara yang terjadi yang kita hadapi. 2020 ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Tetapi percayalah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia selalu menyertai apa yang kita lakukan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ini ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mencatat mujizat yang pertama dikerjakan oleh Tuhan Yesus di perkawinan, di keluarga. Hari ini
yang sudah memiliki keluarga, yang sudah bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga, mendekatlah, gandenglah, sentuhlah, bersyukurlah karena masih bisa beribadah bersama-sama. Suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, bergandengan tangan di hadapan Tuhan. Karena di mana ada kerukunan maka Tuhan memerintahkan berkat-Nya ke sana. Seperti dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Berkat-berkat yang diperintahkan oleh Tuhan, yang disiapkan oleh Tuhan, anggur baru yang disediakan oleh Tuhan, dicurahkannya kepada keluarga. Mujizat pertama dikerjakan di keluarga. Tahun 2020 sudah kita lalui, mungkin banyak hal yang terjadi, membuat berbagai friksi di keluarga, berbagai pertentangan, bahkan keributan. Ingat, penerbangan perjalanan kita tidak selalu mulus. Ketika kita melakukan perjalanan kehidupan, perjalanan rohani, kadang ada turbulensi, kadang ada awan yang membuat goncangan-goncangan. Dan itu mengingatkan kita, ketika goncangan tiba, jangan mengeluh, tapi bersyukur. Karena Tuhan mempersiapkan landasan di mana kita akan mendarat di tujuan. Dan kita bersukacita atas pertolongan Tuhan. Apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, apapun yang sedang orang-orang muda hadapi, entah permasalahan orang tua yang sampai sekarang belum kelihatan ada tanda-tanda penyelesaian, jika dibawa kepada Tuhan, Tuhan akan berurusan dengan keluarga. Kesulitan di pernikahan di Kana, anggurnya habis, dan itu bisa memalukan seluruh desa dan tercatat, bahkan dikenang sangat lama. Tapi Tuhan memberi jalan keluar. Dia tidak akan mempermalukan. Lakukan apa yang Yesus perintahkan, dan terjadilah mujizat itu. Para pelayan melakukannya. Bagian kita adalah melakukan perintah Tuhan hari-hari ini. Dia akan memberikan anggur yang baru, yang lebih enak dari anggur yang tua. Dan itu bisa diterima dengan kantong yang baru, dengan hati yang baru, yang lemah lembut, yang mau dibentuk. Sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang 2021, Tuhan akan membentuk kita sehingga kita keluar berkemilau oleh anugerah Tuhan. Terima kasih untuk penyingkapan, pengertian akan anggur yang baru dan hati yang baru. Kami benar-benar menyediakan sehingga firman-Mu itu menyegarkan kami setiap hari dalam kehidupan kami. Mampu untuk mengalahkan segala hal yang mengganggu kehidupan di rumah tangga kami. Hubungan orang tua dan anak, hubungan suami dan istri, supaya dipulihkan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami berserah kepadamu. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami anggur yang menyegarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa, dan nanti saya akan melanjutkan dengan doa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, waktunya untuk kami memberikan persembahan bagi-Mu, memberi persembahan yang terbaik. Sekalipun ada banyak kebutuhan dalam kehidupan kami, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang jauh lebih luar biasa, Allah yang kaya dan mampu memenuhi setiap kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga akan berdoa Tuhan untuk
gereja kami Tuhan, kami tahu gereja kami dalam kasih karunia Tuhan. Kami tahu gereja kami dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami, biar penyertaan Tuhan tetap atas mereka. Kesehatan tubuh yang sempurna Tuhan berikan, hikmat marifat yang Tuhan tambahkan lebih lagi untuk menggembalakan setiap kami domba-domba-Mu Bapa. Dan kami juga memberkati setiap jemaat GBI Shalom Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh tetap berada dalam perlindungan Tuhan, khususnya dari virus COVID ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kesehatan tubuh yang prima Tuhan ada atas setiap jemaat GBI Shalom Tuhan. Dan kalau ada Tuhan dan kami tahu Tuhan ada beberapa juga jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Engkau Allah yang memberikan kesembuhan juga untuk mereka Tuhan. Sebab kami tahu Allah kami mampu, Allah kami besar, dan Allah kami sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Jokowi beserta dengan jajarannya. Kami tahu Tuhan para pemimpin juga dalam posisi yang tidak mudah. Kami berdoa memberkati mereka Tuhan, yang memberikan mereka pertolongan, Tuhan yang memberikan mereka hikmat Tuhan untuk mengelola bangsa ini Tuhan. Yang kami tahu semakin hari kondisinya tidak semakin baik, tapi kami tahu tangan Tuhan yang menolong mereka. Setiap pemimpin-pemimpin daerah juga Tuhan, bupati Tuhan, semua pemimpin Tuhan Engkau memberkati Tuhan, supaya mereka Tuhan tolong untuk mengatasi Tuhan permasalahan pandemi yang sedang terjadi saat ini Bapak. Terima kasih, kami tahu juga bangsa kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tahu juga bangsa kami Tuhan kasih, dan kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu ini. Doa syafaat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa menutup ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah yang sudah bisa kami lakukan. Itu semua karena Tuhan yang memberi kesempatan kami, melayakkan kami. Terima kasih juga untuk seluruh para pelayan, apapun bidang yang kami lakukan, Tuhan yang sudah memberi kesempatan kepada kami melayani Raja segala Raja. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Dan pagi ini, hari ini juga kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat yang berulang tahun pribadi hari ini, yang berulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Kami sangat percaya kasih dan kuasa Tuhan dicurahkan baik secara pribadi maupun di keluarga. Kami percaya anggur yang baru Tuhan curahkan, yang menyegarkan secara pribadi dan juga keluarga yang Tuhan sudah persatukan. Kami sangat percaya jemaat-Mu semuanya dan seluruh yang mendengarkan dan menyimak ibadah ini, mengikuti ibadah ini, diberkati dengan berkat yang sempurna. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan dan perlindungan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tetap sehat, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Kami tidak terkena sakit penyakit dan juga tidak terkena virus COVID. Kami berdoa juga untuk mereka yang sempat terkena dan hari-hari ini sudah pulih dan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan mereka bisa mendonorkan plasma darahnya untuk menolong orang-orang yang lagi kesusahan. Terima kasih, kami juga secara khusus berdoa untuk beberapa jemaat yang mengalami kelemahan dan sakit, apapun sakitnya. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menolong, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih, dimulai dari keluarga, kemudian kesehatan mereka, pekerjaan mereka, bahkan juga usaha mereka, terjadi mujizat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan tercurah atas usaha dan pekerjaan yang sedang dilakukan, baik di toko, baik di warung, baik di toko online, dan apa saja yang dikerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan, Engkau yang memberkati dan melipat gandakannya. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk seluruh anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Dan kami sangat percaya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sudah turun tercurah dari generasi ke generasi. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Tuhan sudah memberkati Abraham, berkati Ishak, memberkati Yakub menjadi bangsa yang besar. Demikianlah berkat generasi itu tercurah atas kami di akhir zaman ini. Diberkati orang tua kami, diberkati keluarga kami, diberkati usaha kami, diberkati kesehatan kami, dan diberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Bersama-sama
kita menyanyikan Yesus luar biasa.